Selamat datang di Tilas Tengah Malam bersama gue Azril. Kali ini gue kedatangan tamu narasumber dari teman sekolah gue yaitu Atala. Dia kesini bakal ngeceritain tentang kejadian peristiwa horornya yang dialamin kurang lebih berapa? Sebulan yang lalu, belum sebulan. Pokoknya dekat-dekat ini ya, Iya. masih baru-baru gitu lah. Itu boleh ceritain nggak, boleh gimana? Awalnya tuh gua di WA sama gua tuh disuruh jarak ke kuburan nenek gua. Kan gua bilang paling malam jam 10-an. Jadi gua jam 10 datang ke kuburan nenek gua. Sebelumnya tuh kuburan nenek gua tuh tanahnya tanah pribadi kan, punya keluarga nenek gua sendiri. Terus abis selesai ziarah gitu, gua makan bakso deket kuburannya tuh sampai jam 1:30. Nah jam 2-nya tuh gua pulang kan. Pas gua pulang nyampe rumah tuh, di rumah gua tuh kan rumah gua tuh hadap-hadapan sama dua pohon kan, pohon nangka sama pohon rambutan. Nah pohon nangka itu kayak ada cabang gitu di ke kiri gitu, panjang. Nah pas gua itu awalnya tuh nggak kejadian apa-apa. Gua buka gerbang, tiba-tiba ada yang manggil nama gua. Gua ngiranya tuh kan halu kan, karena udah malam juga. Terus pas gua masukin motor, gua muter balik badan, gua ngeliat ada orang pakai baju putih semua gitu di atas pohon situ kan. Pas nengok itu muka nenek gua sambil manggil, "Lui sini," kan. Terus karena gua panik kan, gua langsung masuk rumah, kunci gerbang, terus kunci pintu juga, masuk ke dalam terus tidur kan. Tapi yang pas lu lihat itu si yang perempuan ini badannya sebadan sama kayak nenek lo atau badan orang lain gitu? Lebih kurus gitu loh, kayak kurus banget. Tapi bentukannya sama, kepala apa mukanya gitu? Mukanya doang yang sama. Sama suaranya? Nah kan pas gua tidur tuh awalnya tuh nggak kejadian apa-apa. Nah besoknya tuh kan dari kantor gua kan gua WFH. Nah dari pagi siang sore itu nggak kejadian apa-apa. Nah pas malamnya tuh pas gua mau tidur kan kayak gua mimpi kan, apa sih, di taman tuh ada satu lampu, satu bangku. Nah di bangkunya itu ada nenek gua. Awalnya kan gue diem kan, kayak bingung, panik gitu kan. Kayak ngeliatin nenek lo itu yang lagi duduk? Iya, terus tiba-tiba nenek gue tuh nengok ke gue sambil manggil gue, "Lui sini." Terus gue kebangunnya tapi kayak dicekek gitu loh. Abis itu gue baca doa, baca ayat kursi, baca yasin, semuanya hilang. Nah besoknya tuh abis gue pulang kerja sekitar jam 8:30, gue balik nggak ada kejadian apa-apa. Pas malamnya karena gue begadang itu jendela kan lupa gue tutup kan. Nah pas gue tidur gitu ada yang manggil gue dari jendela. Nah itu suara nenek gue kan. Pas gue lihat itu awalnya gue takut gitu. Terus karena gue penasaran, ya gue nengok ke jendela. Tapi pas nengok ke jendela tuh nenek gue tuh yang tadinya pakainya putih semua sekarang jadi merah. Terus nangis kan sambil manggil nama gue. Terus nangisnya tuh nangis darah. Tapi lu ngeliat darahnya gitu? Iya, darah yang lucu dari mata gitu. Jatuh atau jatuhnya ke muka? Enggak, cuman di sini doang tuh. Terus hilang tiba-tiba. Nah terus itu lu lihatnya jam kisaran jam berapa? Setengah malaman, jam 1:00-an. 12 lebih lah ya, 12 lewat. Terus karena gue panik, gue tutup jendela, terus ngambil selimut kan, nutupin diri gue. Nah habis itu pas gue tidur, mimpi itu lagi di taman, satu lampu, terus ada satu bangku sama nenek gue manggil gue lagi. Cuman pas gue kebangun tuh gue ketindihan sama dia gitu. Pas sama nenek lo. Nah ketindihannya itu kan dari jam 1-an gitu kan. Gue
Oh lu kebangun gitu jam 10. Karena kalau orang meninggal kan kecium kan baju wangi kemenyan gitulah. Iya. Terus karena gue panik, ya gue di balik selimut gue cuman baca doa sampai awalnya tuh nggak mau pergi dia. Terus pas azan subuh baru nggak ketindihan. Berarti dari yang lu kebangun itu lu nggak tidur sampai subuh? Iya, gue Nggak bisa tidur tidur atau nggak bisa tidur karena kan ketindihan, rasanya berat gitu. Nah besoknya tuh gue mimpi gitu lagi, cuman nggak sampai kebangun. Terus gue ngomong kan sama bapak gue, terus gue cerita, mah dulu itu kejadian kayak gini, didatengin sama nenek. Terus orang tua gue bilang, mungkin karena Lui yang paling dekat sama nenek. Terus bapak gue bilang nenek tuh meninggalnya tuh nggak tenang karena di kuburan pribadinya itu ada orang lain yang mayatnya tuh dikubur tanpa izin. Kan itu kan secara hak gitu kan punya keluarga nenek gue. Jadi kalau mau naruh gitu harus ada izin dulu kan. Nah direncanain dipindahin kuburannya ke Karet Bifak dulu. Nah pas H1 dipindahin gitu, gue serupan karena emak gue kan penasaran terus naik ke atas kan sambil ngeliatin gue. Terus dari cerita emak gue bilang, lu itu jam 1:30, jam 2:30 tiba-tiba kebangun terus bengong gitu, terus lihat kanan kiri, terus Lui berdiri gitu kan, ngambil baju, tapi bajunya tuh baju serba putih. Nah emak gue kan panik kan, terus emak gue tuh kayak ngeberhentiin gue gitu. Terus emak gue manggil bapak gue kan, terus dibacain doa ini itu dah. Habis itu udah nggak kesurupan tuh. Nah habis Oh berarti yang kata ibu lu ngeliat itu lu kesurupannya sendiri gitu, nggak ada bantuan apa-apa? iya soalnya kan gue tidur sendiri tuh. Oh itu kejadian malam? Terus pas emak gue nanya ke bapak gue tuh, ini kenapa sih Lui kesurupannya tuh ngambil baju putih? Nah bapak gue bilang nenek itu pengen ngajak Lui meninggal juga biar bareng sama nenek itu, nenek dia. Terus besoknya dipindahin kuburannya ke Karet Bifak. Terus udah nggak kejadian lagi abis itu. Berarti yang dipindahin nenek lu? Ya. Tapi lu tahu nggak yang nguburin di tanah nenek lu tuh siapa? Nggak tahu soalnya itu kuburan itu kayak cuman nisan kayu, itu nggak ada namanya, cuman tanggal matinya doang. Emang nggak ada yang jagain gitu-gitu? Kayak Nggak tanah ada. kan berarti ya? Nggak. Kayak tanah khusus gitu? Tanah khusus gitu. Wow. Itu kejadiannya baru-baru ini. Berarti lu masih inget banget dong? Iya masih kadang. Dan dipindahin itu kapan? Abis gua kesurupan itu. Terus yang kesurupan malam itu besok langsung dipindahin? Iya. Tapi lu ikut nggak dipindahinnya? Enggak, karena bapak gue bilang takut Lui kenapa-napa lagi, mending Lui di rumah tuh. Tapi kan kalau gue nggak salah lu punya adik kan? Punya adik berapa banyak gitu? Itu nggak ada yang kena juga? Enggak, soalnya kan nenek gue tuh tahunya di keluarga gue cuman gua, kakak gua gitu berdua. Apa? Gua sama kakak doang. Kenapa? Nenek gue yang tahu gitu, yang kenal. Yang deket gitu? Iya. Karena kakak gue kan waktu itu nggak di rumah kan. Oh jadi semuanya kenanya kalau. Tapi yang gue anehin, lu kenapa makan bakso dari jam 10 sampai 1:30? Ya lu makan bakso berapa banyak? Nggak, makan bakso tuh kayak beli bakso nih 1 porsi, terus kan main HP kan, mainnya jadi lama makannya. Sambil scroll TikTok lah, IG lah. Terus gue tanya kenapa tukang baksonya nggak tutup jam 1:30? Kan itu tukang baksonya tuh tutup 24 per jam. 24 jam. Terus ya tukang baksonya karena udah kenal jadi ya udah. Oh, lu nggak alasan tukang baksonya nggak dikasih istirahat? Nggak dikasih istirahat? Kan ada shiftnya tertentu kayak. Oh ganti-gantian ya? Iya. Tukang bakso ganti-gantian shiftnya, siap. Tapi lu nyebarin bunganya tuh sendirian? Sendirian. Kenapa sendirian? Ya karena gue pulang kerja.
Oh, langsung gitu. Ya, langsung pergi. Berarti lu masih pakai lengkap tuh, masih pakai baju kerja, bawa tas. Bawa gitu. tas semua. Enggak kena begal. Enggak lah. Kalau bawa laptop kan? Iya. Jam 1:30 Wi. Lu makan bakso 1:30. Ke kuburan itu jam 9:30, nyampe jam 10. Terus abis nyekar tuh gue makan bakso kan. Ini yang bodoh siapa sih sebenarnya? Ya karena waktu itu lagi makan bakso diajakin mabar, terus gue bosen kan scroll TikTok gitu. Tapi pas yang lu lihat itu, berarti yang lu lihat yang merah-merah itu nenek gua. Enggak, bukan, kayak dia nggak ngapa-ngapain gitu, kayak cuma nampakin diri sambil manggil gua. Tapi dia pakai baju merah. Sambil nangis gitu. Nangisnya nangis darah. Tapi ini merah. Biasanya yang merah kan yang lebih sangar gitu kan? Iya, tahu kan lu? Tahu lah. Yang gue tanyain satu lagi, kenapa lu nggak bisa besok aja gitu kuburannya? Kenapa harus hari itu? Ya kalau atau ada sesuatu gitu kalau ya besok itu gue jalan sama cewek. Bukan, kalau jadi nggak bisa. kalau nggak dikasih hari itu, maksudnya kalau nggak di. Nah sebenarnya sih bebas aja soalnya, tapi katanya dikit lagi mau 40 harian, mending lakuin sekarang daripada nggak sama sekali. Karena besoknya itu daftar gue tuh padet. Oh, sana aja lu, jadi datang malam itu. Emang lu nggak takut gitu datang sendirian ke sana pas awal-awal gitu datang? Karena ada itunya tuh, menjaga kuburannya. Nggak, depannya kan ada tukang bakso. Ya itu ada lampu, makanya gue berani. Oh, itu bakso lu makan? Iya. Ya, itu bakso beneran atau enggak? Bakso beneran lah. Enggak kira kan. Kalau lu makan sampai 1:30, siapa juga yang jualan bakso 1:30? Ya kan main HP kan. Kalau gua main HP sambil makan tuh lupa. Tapi yang beli rame ya? Ada waktu itu ada 3 orang, 4 orang lah. Bawa-bapak semua. Lu nggak ngajak ngobrol? Enggak lah. Ngobrol. Apa? Ya nggak pengen aja. Wih, lu bodoh sih. Paling gua ngajak ngobrol tukang bakso aja. Berarti di sini semuanya gara-gara lu ziarah malam? Iya. Sama kalau itu dari nenek gua di keluarga gua tuh kenalnya cuma gua sama kakak gua doang. Tapi ibu lu kenal gitu tapi kan? Iyalah. Nah jadi gitu semuanya dari cerita dari temen gue si Atala ini, yang dibilang cukup bodoh sih ya, soalnya dia ziarah dari jam berapa? Jam 10 ya? Iya, kan jam 10 ziarah cuma bentaran. Terus makan bakso. Iya itu, lo bodohnya di situ lo, kenapa makan bakso sampai jam 1:30? Lah orang lapar. Ya kan lapar bisa makan di rumah, bisa bungkus. Enggak lah. Kok enggak? Di rumah kalau malam ya itu kalau makan diomelin. Gak enak ya? Sekian cerita dari teman gue, dari Atalanya sendiri. Terus juga makasih banget buat lo yang tadi dari pulang kerja ya, dari kantor ya, dari kantor langsung datang ke sini. Makasih banget udah nyempatin diri buat kesini. Jadi segitu aja untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tilas tengah malam, mereka tak terlihat tapi ada di sini.